Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bella Ayu Meliawati dari Program Studi Pendidikan Sejarah 2019B. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai buku Pokok-pokok Gerilya karya Jenderal Besar Ahmad Haris Nasution. Namun, sebelum masuk ke bagian inti buku, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai biografi penulis. Jenderal Besar Ahmad Haris Nasution atau yang sering dikenal dengan Bapak Nasution merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia dan juga salah satu tokoh dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat. Nasution lahir pada 3 Desember 1918 di Katanopan, Sumatera Utara dan meninggal pada 6 September tahun 2000 di Jakarta pada usia 81 tahun. Nasution mendedikasikan hidupnya pada bidang politik dan kemiliteran dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 5 Oktober 1997 atau pada saat ulang tahun ABRI, Nasution dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal Besar Bintang 5. Nasution ini dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya yang tertuang pada buku berjudul Pokok-pokok Gerilya yang beliau tulis. Buku ini ditulis berdasarkan pengalamannya yang berjuang dalam mengorganisir secara langsung perang gerilya selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian review buku. Namun sebelum itu, di sini saya akan memaparkan identitas buku terlebih dahulu. Seperti yang saya sebutkan tadi, buku ini berjudul Pokok-pokok Gerilya atau dalam bahasa Inggris diartikan sebagai Fundamentals of Guerrilla Warfare yang ditulis oleh Jenderal Besar Ahmad Haris Nasution. Buku yang saya gunakan ini terbit pada tahun 2019 melalui penerbit Narasi dengan jumlah halaman 360 halaman dan ISBN sebagai berikut. Fundamentals of Guerrilla Warfare atau dikenal dengan nama Pokok-pokok Gerilya merupakan buku yang membahas mengenai perang semesta yang dihadapi Indonesia. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman Nasution yang berjuang dan mengorganisir perang gerilya selama masa agresi militer Belanda I. Taktik perang gerilya merupakan landasan utama dalam melawan pemberontakan di suatu negara dan juga sebagai sarana mempersiapkan diri dalam upaya melawan pihak luar atau agresor yang ingin menyerang dan menduduki suatu negara atau saat itu dalam hal ini negara Indonesia. Pembahasan dalam buku ini terbagi ke dalam 3 bab yang terdiri dari bab 1 berjudul Pokok-pokok Gerilya, kemudian bab 2 Gerilya dan Perang Kita yang Akan Datang, serta bab 3 berjudul Instruksi-instruksi gerilya yang terpenting selama periode 1948 sampai 1949. Bab 1 dengan judul Pokok-pokok Gerilya secara umum menjelaskan tentang hal mendasar mengenai perang gerilya seperti pengertian perang gerilya itu sendiri, kemudian mengapa perang dengan taktik gerilya harus dilakukan, serta alasan pentingnya perang gerilya hingga cara menghadapi musuh dengan taktik perang gerilya. Pada bagian pertama ini penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa subbab yang menjelaskan berbagai hal penting terkait perang gerilya. Bagian pertama banyak dipelajari oleh beberapa ahli kemiliteran dan dijadikan sebagai pedoman oleh lembaga pendidikan militer mancanegara seperti Akademi Militer West Point, Amerika Serikat. Bab kedua dengan judul Gerilya dan Perang Kita yang Akan Datang menceritakan tentang pemikiran penulis saat
Nasution menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Nah, dalam hal ini Nasution menceritakan tentang pengalamannya dalam menyusun dan menyiapkan diri dalam menghadapi serangan dari pihak luar. Pada bagian ini penulis menekankan bahwa kemungkinan perang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk itu, suatu negara perlu mempersiapkan dan mengatur pertahanan negaranya dengan sebaik mungkin seperti membangun satuan-satuan komando teritorial. Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai strategi, model kekuatan, hingga cara mengorganisir kekuatan dalam pertahanan melalui taktik gerilya. Kemudian masuk ke dalam pembahasan bab terakhir yang berjudul Instruksi-instruksi gerilya yang terpenting selama kurun waktu 1948 sampai 1949. Nah, pada bagian ini berisi tentang serangkaian dokumen-dokumen yang melengkapi perjalanan perang kemerdekaan Indonesia selama periode 1945 sampai 1949. Dokumen yang dilampirkan tidak hanya berbicara mengenai taktik dan strategi perang, namun juga menyangkut aturan hukum serta sistem pemerintahan yang dijalankan di daerah-daerah tertentu yang menjadi tempat terselenggaranya pemerintahan militer saat itu. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan masuk ke bagian penilaian buku. Penilaian ini terdiri dari kelebihan serta kekurangan buku yang berjudul Pokok-pokok Gerilya karya Jenderal Besar Ahmad Haris Nasution ini. Adapun kelebihan buku, menurut saya terdapat pada pembahasan yang disajikan penulis tanpa terlalu banyak membahas secara teknis mengenai perang dan kemiliteran, sehingga hal tersebut tidak mempersulit pemahaman para pembacanya yang berasal dari kalangan non-militer atau berasal dari kalangan umum. Adapun kekurangan dari buku ini terdapat pada isinya yang hanya bercerita mengenai sosok seorang Nasution tanpa menyebutkan tokoh lain sebagai sumber inspirasi dari pemahamannya akan perang gerilya. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan persepsi tersendiri bagi pembaca bahwa perang semesta yang terjadi saat itu hanya berasal dari pemikiran Nasution tanpa adanya campur tangan dari pemikiran sosok atau tokoh lainnya. Nah, secara keseluruhan informasi mengenai pelaksanaan perang rakyat semesta dengan menggunakan strategi dan taktik perang gerilya disajikan dengan jelas dan baik secara teori maupun aplikasinya dalam buku Pokok-pokok Gerilya ini. Nasution memaparkan dengan mengimplementasikan perang gerilya melalui berbagai perintah, baik administrasi maupun instruksi-instruksi yang sangat kental akan kemiliteran. Selain pemahaman penulis, buku ini juga mengutip beberapa teori dari buku-buku terkenal lainnya seperti buku karangan Mao Zedong yang teori tersebut kemudian dibandingkan secara langsung dengan implementasi di lapangan dalam situasi dan kondisi yang dihadapi saat itu. Hal unik lainnya yang saya temukan dalam buku ini adalah mengenai perang anti-gerilya yang secara tidak langsung dialami oleh penulis atau oleh Bapak Nasution selama dirinya harus menghadapi berbagai pemberontakan di tanah air seperti pemberontakan PKI Muso dan DITI Kartosuwiryo. Pemahaman penulis mengenai kedua taktik yang bertolak belakang namun saling melengkapi inilah dapat dituangkan secara gamblang oleh penulis dalam bukunya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai review buku berjudul Pokok-pokok Gerilya karya Ahmad Haris Nasution. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, komentar, dan tanggapannya dapat menuliskan di kolom komentar di bawah ini.
Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.